Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Mustafa dengan NIM 192231109. Saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum analisis asupan gizi menggunakan metode 24-hour food recall. Latar belakangnya yaitu metode food recall ini merupakan teknik pengumpulan data gizi dengan meminta responden mengingat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Metode ini memberikan gambaran yang rinci mengenai pola makan termasuk jenis makanan, porsi, waktu, dan cara pengolahan. Kelebihan utama adalah mampu menyajikan informasi detail dalam waktu singkat dan dapat digunakan pada berbagai penelitian, seperti survei gizi populasi, studi intervensi diet, penelitian epidemiologi, serta validasi metode penelitian diet lainnya. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada daya ingat responden sehingga rawan bisa mengakibatkan pelaporan, serta membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar untuk mengurangi kesalahan. Biasanya digunakan teknik multipass yang dilakukan secara bertahan agar lebih lengkap. Seiring berkembangnya teknologi, kini muncul inovasi seperti web untuk dietary recall atau aplikasi pencatatan makanan otomatis yang semakin populer karena mampu mengingat keakuratan sehingga efisiensi proses pengumpulan datanya. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana asupan protein seperti zat gizi makro pada food recall dan bagaimana tujuannya melakukan analisis asupan gizi pada individu menggunakan metode 20 food recall. Metode ini mengumpulkan informasi makanan minuman yang dikonsumsi seorang dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi asupan energi dan nutrisi termasuk kandungan gizi makro dan mikro berdasarkan data yang dikumpulkan. Berikut adalah bab 2 hasil dan pembahasannya, yaitu biodata responden yang bernama Najma Salsabila Suni pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 yang berjenis kelamin perempuan dan berusia 20 tahun. Berikut adalah food recall Najma Salsabila Suni pada weekday dan pada weekend. Berikut adalah tabel asupan gizi weekend. Berikut adalah analisis zat gizinya, yaitu asupan energi responden berdasarkan kebutuhan gizi menunjukkan defisit besar yang berisiko menurunkan stamina, konsentrasi, dan produktivitas. Selanjutnya adalah analisis zat gizi mikro, yaitu asupan vitamin A hanya sebesar 6 Re sehingga sangat rendah dan berisiko menimbulkan gangguan pada mata serta sistem imunitas. Berikut adalah tabel asupan gizi weekday atau rata-rata asupan gizi serta kandungan gizi makro dan mikro pada weekday. Berikut analisis zat gizinya, yaitu analisis zat gizi mikro atau asupan zat gizi makro pada weekday untuk anak usia 20 tahun masih jauh dari kebutuhan harian. Energi yang dikonsumsi hanya sebesar 760 kilokalori atau 46,6% dari kebutuhan sehingga menimbulkan defisit energi. Selanjutnya adalah analisis zat gizi mikro adalah hasil yang menunjukkan bahwa asupan zat gizi makro pada anak usia 20 tahun masih jauh dari angka kecukupan gizi AKG. Energi yang dikonsumsi hanya 763 kilokalori atau sekitar 28,8 sampai 33,9% dari kebutuhan. Ini menunjukkan defisit cukup besar. Protein sebesar 44 gram relatif lebih baik karena memenuhi 65,62 sampai 72,1% kebutuhan. Selanjutnya adalah tabel asupan gizi kelompok weekend. Dan ini adalah untuk kelompok yang weekday. Analisis zat gizi pada kelompok ini adalah analisis zat gizi makronya, yaitu berdasarkan hasil analisis, rata-rata zat gizi makro peserta kelompok pada weekend maupun weekday masih belum memenuhi AKG untuk perempuan usia 20 tahun. Kemudian energi karbohidrat dan serat tergolong sangat rendah. Lemak pun masih kurang, karena sementara protein relatif lebih baik tetapi tetap belum optimal. Selanjutnya adalah analisis zat gizi mikro, yaitu berdasarkan rata-rata atau asupan zat gizi mikro. Terdapat ketidakseimbangan antara vitamin dan mineral pada weekend. Asupan zat gizi, vitamin A dan folat sudah melebihi kebutuhan, sedangkan vitamin C dan kalsium masih rendah.
Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hasil analisis 24-hour food recall menunjukkan bahwa asupan gizi responden dan kelompok masih belum seimbang. Sarannya adalah meningkatkan asupan energi dan karbohidrat dengan memperbanyak konsumsi makanan pokok seperti nasi, umbi-umbian, atau roti agar kebutuhan gizi mencukupi. Kedua adalah menambah sumber lemak sehat misalnya dari ikan, kacang-kacangan, alpukat, minyak sehat yaitu zaitun untuk mendukung metabolisme dan penyerapan vitamin. Yang ketiga adalah memperbanyak konsumsi buah sayur terutama yang kaya vitamin C seperti jeruk, jambu, pepaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu penyerapan zat gizi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.